Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Suci Nur Fajriani, kelas 1A Farmasi, NIM 31121021, kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hukum cyber berdasarkan Undang-Undang Informasi atau Transaksi Elektronik di Indonesia. Jadi, yang pertama, pendahuluan dulu, latar belakang. Jadi masyarakat wajib memahami pentingnya etika komunikasi masa melalui praktikum komunikasi berbasis jaringan atau jejaring sosial. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Lanjut kita ke pembahasan materinya. Di sini ada tentang Indonesia sebagai negara hukum. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara hukum adalah konsep negara yang mendasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, terus adanya unsur pengesahan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik diantaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia, terus adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, terus pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara negara dan rakyat. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Jadi negara dengan hukum ini yang baik dan benar, yang baik maupun yang patuh akan mengatur bagaimana rakyatnya bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum, dan mengatur bagaimana pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya dan tugasnya. Adapun tujuan dari negara hukum ini, yang pertama menciptakan keteraturan dan ketertiban di antara masyarakat. Jadi hukum di sini berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat membatasi aktivitas seseorang dalam melakukan segala kegiatan. Sehingga hukum berperan vital untuk mencegah terjadinya perilaku warga negara Indonesia yang menyimpang. Jika kita menegakkan dan mematuhi hukum secara baik, maka akan menciptakan keteraturan dan ketertiban. Yang kedua, melindungi kepentingan bersama antar masyarakat Indonesia. Jadi setiap manusia sebenarnya memiliki kebutuhan perlindungan dari manusia lainnya, sehingga tujuan adanya hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Rasa terlindungi ini dapat dicapai dengan cara yang mudah.
Caranya, masyarakat Indonesia harus menegakkan hukum dengan baik dan secara tepat tanpa membeda-bedakan. Jika sudah menegakkan hukum secara baik, maka sebagai warga negara dapat terhindar dari berbagai macam ancaman dan bahaya di sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mematuhi, melaksanakan hukum yang berlaku, serta menegakkan rasa keadilan. Maka dari itu, dengan menerapkan hukum yang ada, kepentingan bersama akan terrealisasikan secara tepat. Yang ketiga, menjaga hubungan antar manusia untuk menghindari konflik yang ada. Jadi fungsi hukum selanjutnya yaitu pengatur hubungan manusia untuk menciptakan ketertiban bersama. Hal ini juga diharapkan untuk mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, hukum juga meningkatkan hubungan manusia sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingannya. Manusia tidak akan pernah luput dengan permasalahan dan adanya konflik. Maka dengan adanya hukum, hal yang menyebabkan konflik dan atau pertikaian bisa teratasi sehingga kepentingan bersama bisa terlindungi. Selain itu, hal ini akan menciptakan keteraturan dan ketertiban di antara masyarakat sehingga kepentingan bersama bisa terlindungi dengan baik. Demi tercapainya tujuan-tujuan hukum tersebut, maka masyarakat Indonesia perlu mematuhi hukum yang berlaku. Hukum bersifat memaksa yang artinya wajib dipatuhi dalam kondisi apapun. Jika hukum tidak dipatuhi, artinya maka akan dikenai sanksi, termasuk bersosial media. Perlu adanya etika bersosial media demi menghindari pelanggaran hukum. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. Nah, selanjutnya pembahasan ada tentang media sosial dan UU ITE. Media sosial merupakan salah satu produk dari munculnya media baru. Di media sosial, individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain secara online melalui jaringan internet. Sejak kemunculannya, media sosial tidak hanya digunakan oleh individu, tetapi juga oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan kecil maupun besar untuk berkomunikasi dengan publik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI pada 21 April 2008. UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, dan lain-lain. Sedangkan transaksi elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Adapun pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Maksudnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Terus yang kedua, pasal 27 ayat 2. Jadi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terus yang ketiga, pasal 27 ayat 3, jadi maksudnya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Terus yang keempat, pasal 27 ayat 4. Jadi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Terus yang selanjutnya pasal 28 ayat 1. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang selanjutnya lagi, pasal 28 ayat 2. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarak. Terus yang selanjutnya pasal 29. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Adapun unsur-unsur objektif dalam pasal tersebut yang sudah saya jelaskan. Yang pertama perbuatan. Terus di perbuatan ada mendistribusikan. Jadi mendistribusikan adalah menjadi perantara penyampaian pesan ilegal dari satu pihak ke pihak lain. Dan yang kedua, ada mentransmisikan. Maksudnya yaitu meneruskan pesan dari pihak satu ke pihak lain tanpa adanya bukti valid atau tanpa persetujuan yang sah. Terus yang ketiga, membuat dapat diaksesnya. Maksudnya mengakses wilayah lain tanpa perizinan yang legal. Misalnya mengakses akun orang lain tanpa izin pemiliknya. Terus yang kedua, melawan hukum. Melawan hukum yaitu
yang dimaksud dengan tanpa hak. Terus yang ketiga ada objeknya. Jadi objeknya ini adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Terus adapun unsur subjektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan disengaja. Tentang pelanggaran UU ITE dengan cybercrime. Cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Semua tindakan ilegal ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Adapun jenis-jenis cybercrime, yang pertama pencurian data. Biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Yang kedua, cyberterorisme. Jadi cyberterorisme adalah penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Ketiga, hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah diri dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Terus yang keempat, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Adapun kasus pelanggaran UU ITE di Indonesia, yang pertama kasus Ahmad Dhani. Kasus Ahmad Dhani dijatuhi hukum penjara 1 tahun 6 bulan setelah dirinya memposting sebuah vlog dan menyebutkan kata idiot pada para pendemo di Surabaya, Jawa Timur. Terus itu melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 2016. Cukup sekian dan terima kasih dari saya yang sudah mempresentasikan yang berjudul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.